Apriliani, mahasiswi UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dari kelas ES 9. Yang terhormat Bapak Dr. Moharis Baladi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan materi mengenai teori pertumbuhan ekonomi linier dan perbandingan antar teori-teorinya. Apa yang dimaksud dengan teori pertumbuhan ekonomi linier? Para pemikir pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an memandang suatu pembangunan adalah rangkaian tahap pertumbuhan ekonomi berurutan yang dilalui oleh suatu negara. Pandangan inilah yang dikenal dengan teori pertumbuhan ekonomi linier. Lalu apa saja teori-teori dari teori pertumbuhan ekonomi linier tersebut? Yang pertama ada teori pertumbuhan Adam Smith. Adam Smith membagi tahap pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahapan yang dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan terakhir adalah tahap perindustrian. Berdasarkan teori ini, pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang kapitalis. Lewat analisanya tersebut, Adam Smith menganggap dan mengatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses produksi. Nah, tenaga kerja di sini akan lebih maksimal apabila ada spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja ini adalah pengkhususan kerja pada tenaga kerja. Karena dalam teorinya ini juga dibahas mengenai spesialisasi kerja, bahkan pengkhususan kerja ini dibahas secara pokok, maka teori pertumbuhan Adam Smith ini juga dikenal dengan teori spesialisasi kerja. Selanjutnya yang kedua di sini ada teori pembangunan dari Karl Marx. Dalam teorinya, Karl Marx ini membagi tahap pertumbuhan ekonomi itu menjadi 3 tahapan yang dimulai dari tahap feodalisme yang masih tradisional atau sederhana, kemudian tahap kapitalisme, dan yang terakhir adalah tahap sosialisme. Pada tahap feodalisme ini, terdapat pihak yang paling diuntungkan dalam posisi tawar, yaitu posisi kaum bangsawan atau bangsa-bangsawan. Nah, untuk tahap kapitalisme sendiri, ada pihak yang juga diuntungkan dalam posisi tawar, yaitu pengusaha. Jadi dalam perekonomian, pihak yang diuntungkan ketika masa kapitalisme ini adalah pengusaha. Nah, yang paling dirugikan di sini adalah para buruh atau tenaga kerja. Nah, karena kondisi yang tidak menguntungkan ini, akhirnya para pekerja atau para buruh ini melakukan suatu gerakan untuk keluar dari kondisi tersebut. Nah, gerakan inilah yang melahirkan sistem sosialisme di masyarakat. Teori pembangunan Karl Marx ini didasarkan pada asumsinya di mana Karl Marx ini menganggap bahwa golongan masyarakat itu bisa dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu masyarakat yang memiliki tanah dan tidak memiliki tanah. Golongan yang kedua, masyarakat yang memiliki modal dan tidak memiliki modal. Nah, asumsinya Karl Marx ini dimulai karena ada perbedaan kelas dan konflik kepentingan di masyarakat. Yang ketiga adalah teori pertumbuhan Rostow, di mana di sini ada 5 tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow yang harus dilalui oleh suatu negara. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Rostow itu memberikan 3 ciri-ciri dari tahap masyarakat tradisional. Ciri yang pertama yaitu perekonomiannya masih berbasis pertanian. Jadi sebagian besar masyarakatnya itu mengandalkan pertanian sebagai pendapatannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara pandang mereka terhadap orang lain itu masih dipengaruhi oleh hubungan darah atau status sosial dari orang tersebut gitu. Jadi rasa kesukuan mereka itu masih sangat kental. Mungkin ini juga termasuk pengaruh dari budaya leluhur mereka. Kemudian yang ketiga, kalangan bangsawan yang menguasai tanah itu juga ikut campur dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Tahap yang kedua pada tahap pertumbuhan Rostow ini yaitu tahap prasyarat lepas landas. Nah, pada tahap ini terdapat 2 golongan masyarakat yang dibedakan oleh Rostow. Golongan yang pertama yaitu
masyarakat tradisional yang harus diubah secara paksa. Jadi mereka itu jiwa tradisionalnya terlalu kental sehingga mereka sulit atau bahkan tidak mau menerima unsur-unsur baru, termasuk struktur perekonomian baru yang harus dikembangkan dalam masyarakat. Nah, yang kedua, masyarakat tradisional yang tidak perlu diubah secara paksa. Mereka masih bisa beradaptasi secara mandiri terhadap perubahan yang ada. Yang ketiga dari tahap pertumbuhan resto yaitu tahap lepas landas. Adapun ciri-ciri dari tahap lepas landas ini yaitu yang pertama, terjadi peningkatan investasi dari yang semulanya 5% menjadi 10%. Kemudian yang kedua, berkembangnya sektor industri, entah itu pada satu sektor atau beberapa sektor yang lain. Dan yang ketiga, tercapainya satu kerangka politik, sosial, dan institusional. Tahap yang keempat dari pertumbuhan resto yaitu gerak menuju kematangan. Pada tahap ini itu masyarakat sudah bisa mengadopsi dan mengimplementasi teknologi-teknologi modern yang berkembang sehingga bisa menambah output mereka ataupun menambah hasil produksi mereka. Nah, pada tahap ini industri-industri permulaan itu bisa dilampaui dengan baik, dalam artian sudah muncul industri-industri baru. Tahap yang kelima dari tahap pertumbuhan resto ini yaitu tahap konsumsi tinggi. Jadi pada tahap ini terjadi perubahan konsumsi di masyarakat. Yang awalnya mereka hanya mengkonsumsi yang primer-primer aja, yang utama-utama aja, tapi kemudian mereka mengkonsumsi barang-barang yang lebih mewah misalnya. Nah, kemudian resto juga mengatakan pada tahap ini itu terjadi persaingan di masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori-teori pertumbuhan ekonomi linier dari 3 teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada teori pertumbuhan Adam Smith, teori pembangunan Karl Marx, dan juga ada tahap pertumbuhan ekonomi resto. Nah, jadi menurut Adam Smith ini kan dalam tahap pertumbuhan ekonomi itu ada 5 tahapan. Nah, ini tuh beda sama tahap yang dikemukakan dalam teorinya Karl Marx. Jadi dia mengatakan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi hanya 3 tahapan, dari feodalisme, kapitalisme, sosialisme. Kemudian kalau untuk teori pertumbuhan resto, dia mengatakan ada 5 tahapan. Ini sebenarnya sama ya dengan Adam Smith, ada 5 tahapan, tapi komponennya itu berbeda. Kemudian ada persamaan juga antara teori resto dengan Karl Marx. Jadi dua-duanya ini sama-sama menggambarkan evolusi sosial, terutama di sektor ekonominya, dan keduanya juga sama-sama mengeksplorasi permasalahan-permasalahan dalam pembangunan yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Nah, tapi teori resto dan juga Karl Marx ini juga ada perbedaannya di samping ada persamaannya. Perbedaannya adalah kalau Karl Marx ini lebih memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap masyarakat dibandingkan dengan resto. Saya akan menjelaskan tentang teori perubahan struktural dan perbandingan antar teori-teorinya. Teori perubahan struktural itu menitik beratkan pada mekanisme. Jadi kalau tadi teori pertumbuhan linier kan pada tahapan-tahapannya. Tapi kalau ini tuh pada mekanisme atau strukturnya terhadap perubahan yang terjadi pada negara-negara berkembang yang semula bersifat subsisten dengan basis perekonomiannya pada sektor pertanian berubah menjadi perekonomian yang lebih modern. Lalu apa saja macam-macam dari teori perubahan struktural ini? Di sini saya akan membahas 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori dualisme sosial dari Buch. Jadi Buch ini mengenalkan istilah dualisme sosial dengan asumsi bahwa tidak mustahil di suatu masyarakat berkembang dua sistem yang berbeda. Selanjutnya teori yang kedua dari teori perubahan struktural di sini yaitu ada teori dualisme ekonomi dari Arthur Lewis. Jadi Arthur Lewis ini mengasumsikan bahwa dalam suatu negara itu pasti ada 2 tipe perekonomian. Yang pertama ada perekonomian tradisional, katanya Arthur Lewis. Nah, perekonomian tradisional ini perekonomian yang berkembang di daerah pedesaan, di mana produktivitasnya itu masih sangat rendah dengan jumlah tenaga kerja yang begitu melimpah. Kemudian perekonomian yang kedua yaitu adalah perekonomian modern. Nah, perekonomian modern ini terjadi di daerah perkotaan dengan sistem perekonomiannya pada sektor industri.
Yang ketiga dari teori perubahan struktural itu yaitu teori pembangunan dari Hollis Chenery. Teori pola pembangunan dari Hollis Chenery. Jadi dalam teorinya ini Hollis Chenery ini lebih membahas kepada perubahan yang terjadi dalam struktur ekonomi pada negara berkembang yang awalnya mereka mengandalkan sektor pertanian untuk perekonomiannya berubah menjadi sektor industri. Dengan adanya transformasi struktural atau perubahan struktur ini yang awalnya pertanian menuju kepada industri, menurut Hollis Chenery juga akan meningkatkan arus urbanisasi. Jadi teori akumulasi modal Hardt-Domar ini membahas bahwa atau menekankan pada investasi itu memiliki pengaruh yang baik terhadap permintaan ataupun penawaran agregat. Kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang perbandingan antara teori-teori perubahan struktural. Jadi di antara keempat teori tersebut yang sudah saya paparkan sebelumnya, yang dimulai dari yang pertama teori dualisme sosial dari Book. Nah, dalam teori dualisme sosial ini kan Book hanya membahas masalah sosialnya saja atau menilai dari sudut pandang sosialnya saja. Berbeda dengan teori dualisme ekonomi Arthur Lewis. Jadi dualismenya lebih ke arah ekonomi. Kemudian kalau untuk Hollis Chenery, nah Hollis Chenery ini isi teorinya lebih kompleks dibandingkan Arthur Lewis ataupun Book. Hollis Chenery ini perpaduan antara keduanya. Jadi di dalamnya dibahas masalah dualisme sosial, juga dibahas masalah dualisme ekonomi. Untuk yang terakhir, teori akumulasi modal dari Hardt-Domar, perbedaannya dengan tiga teori sebelumnya dari tokohnya. Jadi kalau teori yang keempat ini ada dua tokoh dengan pemberian teori pada jangka waktu yang berbeda. Dengan teori sebelumnya hanya ada satu tokoh. Kemudian pada teori Hardt-Domar ini juga pembahasannya lebih spesifik. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.